Shalom, salam kemenangan. Sukacita, saya Dewi Abraham menyapa Anda kembali. Saya hari ini akan sharing firman Tuhan yang diambil dari Kejadian 41 ayat yang ke-45. Demikian firman Tuhan. Lalu Firaun menamai Yusuf Safnat Paanea serta memberikan Asnat anak Potifera imam Dion kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Judul firman Tuhan hari ini adalah ekspansi. Ekspansi itu artinya memperluas, mengembangkan lebih lagi. Istilah ekspansi itu muncul ketika kaisar-kaisar di Roma mengembangkan daerah jajahannya dan menjadi seorang pemenang. Hidup ini ada beberapa tipe orang. Saya tidak bicara tentang status sosial, tapi tentang mentalitas. Ada yang hidupnya di bawah rata-rata. Mentalnya mudah menyerah, mudah putus asa, mudah kecewa. Tapi ada juga tipe orang yang standar, rata-rata, seperti orang pada umumnya. Hidupnya datar, tidak mengalami yang namanya kenaikan. Itu saja. Tapi yang Tuhan mau dalam hidup kita ada di posisi di atas rata-rata. Hidup tampil beda, berani tampil beda, berbeda dengan orang yang lain. Ini yang namanya hidup di atas rata-rata. Kita belajar dari tokoh Alkitab yang namanya Yusuf. Yusuf tampil sebagai orang di atas rata-rata. Mengapa seorang Yusuf bisa mengalami ekspansi? Yusuf itu aslinya orang Israel, tapi dia mengalami yang namanya ekspansi. Dia menjadi seorang pemimpin, seorang penguasa di negara lain. Dia menjadi seorang yang terkenal di negara lain dan akhirnya menjadi berkat bukan hanya buat negara orang lain, tapi buat bangsanya sendiri. Ternyata ada beberapa fase yang dihadapi oleh seorang Yusuf. Yusuf menghadapi 3 zona. Zona yang pertama, Yusuf menghadapi zona nyaman. Kalau kita baca Kejadian 37 ayat 3, bagaimana Yusuf adalah anak kesayangan sekalipun dia punya 12 saudara, tetapi Yusuf istimewa sehingga Yakub papanya memberikan jubah yang terbaik. Ternyata begini, sikap pilih kasih orang tua terhadap anak itu menyakiti, melukai dan mengecewakan saudara-saudara Yusuf yang lain. Orang yang di atas rata-rata itu berani mimpi besar, berani punya visi yang besar. Saat itu Yusuf masih terlalu muda, masih anak remaja, tapi dia punya visi yang besar, mimpi yang besar. Satu saat dia akan berhasil. Zona yang pertama, ketika posisi zona nyaman, Yusuf merasa sukacita, merasa senang, seolah semua yang dia inginkan dia bisa dapatkan karena kasih sayang orang tuanya yang begitu melimpah. Yang kedua, Yusuf menghadapi zona yang namanya zona penderitaan. Akibat pilih kasihnya orang tua membuat saudara-saudara Yusuf iri. Kalau orang sudah iri, akan timbul amarah. Iri yang terus dipelihara, amarah yang terus dipelihara akan menjadi dendam. Dan kalau orang sudah dendam, tinggal tunggu bom waktu. Dia akan melakukan hal-hal yang tidak pernah diduga. Dan orang yang dendam bisa bersifat sadis, bisa bersikap tega, sekalipun dengan saudara kandungnya sendiri. Ternyata fase yang paling berat dalam diri seorang Yusuf, ketika dia dimusuhi saudara-saudaranya, kalau istilah sekarang itu dibully. Ketika mereka melihat Yusuf, ayat 23-27, saudaranya bilang gini, tuh tukang mimpi sudah datang, dan rencana jahat sudah mulai ada dalam diri mereka. Mereka sempat debat, ada yang menyuruh membunuh, tapi Ruben bilang begini, jangan kita bunuh, jangan kita apa-apakan, bagaimanapun dia adalah adik kita.
Akhirnya Yusuf dimasukkan sumur dan dijual menjadi seorang budak. Ini zona penderitaan yang pertama. Zona penderitaan kedua yang dihadapi oleh Yusuf ketika dia bekerja di tempat Potifar. Dia bekerja dengan totalitas, dengan baik. Dia adalah seorang yang rajin, sehingga Potifar mempercayakan semua yang ada di rumahnya di bawah kekuasaan Yusuf. Tapi ternyata semua tidak berjalan mulus. Yusuf ini kan tampan. Ternyata istri Potifar tertarik dan jatuh cinta dengan yang namanya Yusuf. Dia merayu setiap hari, merayu Yusuf, setiap hari merayu Yusuf. Tapi itu tidak membuat Yusuf hatinya tergoda oleh wanita cantik ini. Dengan tegas Yusuf katakan begini, bagaimana mungkin aku berbuat dosa sebesar ini? Yusuf tidak takut kepada Potifar, tapi yang Yusuf takut adalah kepada Tuhan. Ternyata begini saudara, ukuran orang takut akan Tuhan itu bukan hanya beribadah, bukan hanya rajin doa, bukan hanya rajin baca Alkitab, tetapi berani tegas terhadap dosa, tidak kompromi dengan yang namanya dosa. Wanita punya pengaruh, tapi pria punya ketegasan. Pria harus berani tegas mengambil keputusan, tidak kompromi dan tidak mengikuti yang namanya tawaran dosa. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ketika Yusuf tegas terhadap dosa, Yusuf mengalami penderitaan di fitnah. Bedanya fitnah sama gosip itu begini. Kalau fitnah itu sama sekali tidak benar. Tapi kalau gosip, separuh benar, separuhnya ditambah. Yusuf tidak melakukan apa-apa, tapi terjadi pembalikan keadaan. Istrinya Potifar memfitnah Yusuf, sehingga Yusuf ada di dalam penjara. Saudara, ternyata untuk mempertahankan kebenaran, kita harus berani menghadapi yang namanya fitnah. Percaya satu hal begini, kalau kita benar, Tuhan ada di pihak kita. Tuhan yang bela kita. Saya sering kali menghadapi yang namanya fitnah. Nama baik saya dihancurkan di mana-mana. Saya diserang di mana-mana. Tapi saya tidak mau balas. Yang saya lakukan cuma 3 hal, 3D. Saya diam. D yang pertama saya dengar. D yang kedua saya diam. D yang ketiga saya doakan. Saya tidak izinkan hati saya terkontaminasi dengan dosa sakit hati, dosa amarah, dosa kesal, dan menyerang balik. Saya berperkara dengan Tuhan, dan saya hari ini melihat bagaimana Tuhan menyertai dan menolong hidup saya. Jadi kalau Anda mengalami fitnah, jangan takut, jangan balas. Tuhan yang adil itu akan menolong kita. Dan zona yang ketiga yang dihadapi Yusuf adalah zona dilupakan. Kalau saudara baca Kejadian 40 ayat 23, bagaimana juru minuman yang pernah merasakan jasa Yusuf, kebaikan Yusuf mengartikan mimpi, lupa begitu saja, tidak ingat lagi. Seringkali orang ketika jasanya dilupakan, orang ini protes, orang ini marah dan bilang begini, kalau aku yang nggak nolong, dia nggak akan jadi seperti ini. Dia seperti kacang lupa pada kulitnya. Yusuf tidak berlaku seperti itu. Yusuf tetap diam, tetap tenang dan percaya begini, manusia bisa lupa, tapi Tuhan tidak pernah lupa. Satu saat Raja Nebukadnezar mimpi. Tidak ada yang bisa mengartikan mimpi itu. Dan ketika raja lagi gelisah, tiba-tiba tukang juru minuman teringat kembali. Tuanku Raja, ketika ada di penjara, saya ingat ada seorang Ibrani. Ketika saya mimpi, saya cerita mimpi saya, dan ternyata ditafsirkan mimpinya itu benar. Saya melayani Tuanku Raja kembali. Ketika Raja Nebukadnezar mendengar, seketika dia suruh Yusuf diambil dari penjara, dikasih pakaian yang bagus untuk menghadap raja. Saudara, orang bisa lupa, orang bisa nggak ingat kita lagi, tapi Allah itu selalu ingat.
dan peduli dengan kesengsaraan umatnya. Kalau kita lihat bagaimana seorang Yusuf akhirnya mengalami yang namanya ekspansi. Kita baca ayat 45 katakan begini. Yusuf diberikan gelar Safnat Paaneah, yang artinya apa? Penyelamat negara. Yusuf jadi berkat di negara orang, dan Yusuf menjadi berkat buat bangsanya sendiri. Ketika kelaparan itu makin hebat, saudara-saudara Yusuf yang dari Israel pergi ke Mesir untuk membeli gandum. Dan akhir cerita itu, Yusuf menjadi berkat untuk saudaranya dan memboyong seluruh keluarganya, termasuk ayahnya. Dan Firaun memberikan satu tempat di daerah Mesir yang namanya Goshen, tempat yang subur, tanah yang luar biasa diberkati, sehingga Yusuf dan saudara-saudaranya boleh ada di Mesir dan menjadi berkat buat orang-orang di sekitar Mesir. Anda mau ekspansi? Siaplah ikuti yang namanya prosesnya Tuhan. Kalau Anda saat ini di posisi nyaman, jangan Anda terus merasa nyaman. Kalau Tuhan izinkan digoncang oleh Tuhan, percaya begini, zona penderitaan yang kita alami akan membawa kita kepada kemuliaan Tuhan. Roma 8 ayat 18 katakan begini, tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Tuhan Yesus memberkati. Salam.